berwuduk dari rumah. 2. Sebelum memasuki masjid harus mencuci tangan pakai sabun. 3. Wajib menggunakan masker dan membawa sejadah sendiri. Untuk itu, mohon bantuan jamaah untuk mengingatkan samping kiri dan kanannya jika ada yang tidak membawa masker atau sejadah untuk sholat di luar karpet. 4. Bagi yang sakit flu, pilek, batuk dan lainnya dihimbau untuk tidak ke masjid. 5. Memeriksa suhu tubuh dengan suhu maksimum yang diperkenankan adalah 37 derajat Celcius. 6. Memasuki areal masjid dengan tertib. 7. Menjaga jarak sholat minimal 1 meter. 8. Hindari kontak fisik seperti bersalaman dan berkerumun. 9. Tidak membawa atau menjaga anak-anak. 10. Menjaga jarak parkir kendaraan, khususnya roda 2, minimal 1 meter. 11. Tidak disediakan fasilitas penitipan sandal atau sepatu. 12. Membawa kantong plastik sendiri untuk tempat sandal atau sepatu dan dibawa masuk ke dalam masjid. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Marilah kita dengarkan dan menyimak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan oleh Qari Al-Ustadz Lalu Muhammad Hayyi Musawwir Wahid akan membaca pada surah An-Nur ayat 1 sampai dengan seterusnya pada halaman 350. Qari Al-Ustadz Lalu Muhammad Hayyi Musawwir Wahid akan membaca pada surah An-Nur ayat 1 sampai dengan seterusnya pada halaman 350. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100
جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل
الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات
حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم.
warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 30 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 September 2020 Masehi. Sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, petugas salat Jumat selaku khotib yang terhormat Tuan Guru Haji Munajib Khalid, Imam Ustadz Haji Jam'ul Khair, muadzin pertama Ustadz Ramli Ahmad, dan muadzin kedua Ustadz Mujibur Rahman SPDI. Selanjutnya, selesai sholat Jumat nanti, dimohon keikhlasan para jamaah untuk kita bersama-sama melaksanakan sholat gaib untuk almarhum Haji Nuriyah. Dan perlu diketahui Haji Nuriyah almarhum adalah jamaah tetap di Masjid Raya Hubbul Waton yang meninggal pada hari Rabu pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah dan telah dimakamkan pada hari Kamis di pemakaman Gapuk. Selanjutnya kami mohon kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA untuk mengimami sholat gaib. Selanjutnya nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Pengumuman berikutnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Dr. Andes Haji Syahdan Ilyas MM, ayah kandung dari Bapak Haji Abdul Aziz Fahmi SAG, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Hubbul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Pada hari Jumat 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1442 Hijriah pada pukul 1:40 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Siloam Mataram. Dan insya Allah jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat 18 September 2020 pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau ba'da asar di tempat pemakaman Masjid Al-Mujaddid Sengkol, Mantang, Lombok Tengah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Ma'asyiral muslimin wa zumrat muslimin beserta salat Jumat dengan rahmati Allah. Rubiya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, madun Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, idza qulta li sahibik, apabila engkau berkata kepada temanmu yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imam yakhthub, khatib sedang menyampaikan khutbahnya, angsit, dengan mengatakan diamlah, faqad laghauta, maka sungguh engkau telah berkata sia-sia. Wa man laghaw, barang siapa yang berkata sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada fadilah, fala Jumat baginya. Untuk itu, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Perhatikanlah, dengarkanlah dan taati seperti khutbah yang disampaikan sebentar lagi. Allah mencurahkan rahmatnya kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان
وأبلاهم بالبلايا ومختلف المهن والفتن، وجعل بعضهم من الصابرين بقوة الإيمان، وبعضهم آيسين لكثرة النسيان والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله من بني أدنان، وهو المبعوث لإنقاذ الناس من عذاب النيران وإدخالهم إلى أعلى الجنان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا محمد هداة الأرفان، وعلى آله وأصحابه تابع الملاوان، وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم لقاء الملك الحنان. أما بعد، فيا عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله، ولا تموتن إلا وأنتم صابرون والناجون من جميع البلايا والمهن والفتن. فقد قال الله تعالى في القرآن، وهو كتاب المملوء بآيات الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله وحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وعد الله لهم عذابا شديدا اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل عليكم ذكرا. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, di sini bukan tempat kita memaki dan mencaci, tetapi tempat kita memuji dan mengaji. Di sini bukan tempat kita meratapi korban-korban musibah, tetapi tempat kita memantapkan bacaan Al-Quran dan mendengarkan khutbah. Di sini bukan tempat kita saling mencela, tetapi tempat kita saling membela. Di sini bukan tempat kita saling menghina, tetapi tempat kita saling membina. Di sini bukan tempat kita untuk berdebat, tetapi tempat kita banyak-banyak bertobat. Di sini bukan tempat kita mengeluh, tetapi tempat kita banyak-banyak memberikan suluh. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, musibah memang tak pernah kita undang, tetapi dia datang untuk menantang. Musibah memang tak pernah kita cari, tetapi dia datang sendiri. Musibah memang bukan suatu yang patut kita ratapi, tetapi adalah suatu peristiwa yang patut kita sikapi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, ternyata setiap era, setiap masa, setiap waktu, setiap tempat, musibah datang silih berganti. Mungkin saja musibah bagi bagian orang, tetapi azab bagi orang lainnya. Bisa saja musibah bagi setiap orang dan rahmat bagi yang lainnya. Tergantung bagaimana suasana kita pada saat datangnya musibah tersebut dan bagaimana cara kita menyikapinya.
Karena umat Nabi Rasul terdahulu juga diturunkan musibah. Ada yang diazab oleh musibah itu, yaitu adalah mereka yang sombong dan durjana kepada para nabi-nabi mereka. Sedangkan yang beriman dan bertakwa, ternyata mereka mengalami musibah sebagai suatu peringatan, mau'izatun hasanah yang langsung dari Allah berupa fenomena-fenomena alam yang mungkin akan menjadi azab bagi orang-orang lainnya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyetir ayat tentang musibah ini. Di antaranya Allah berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umaman wa minhum as-solihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Bani Israel itu sengaja kami pencar ke daerah-daerah yang sudah kami tentukan, menjadi komunitas-komunitas yang bermacam-macam. Lalu kami uji mereka itu dengan kebahagiaan, kemewahan dan kesenangan-kesenangan. Kami uji mereka juga dengan musibah dan bencana dan penyakit, segala macam bentuk-bentuk fenomena alam yang menghancurkan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali artinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang masih diberikan kesempatan hidup, lulus menyelamatkan diri daripada bencana tersebut. Umat Nabi Rasul terdahulu tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, yang musibah datang kepada umat Nabi Muhammad bukan sebagai azab. Sedangkan umat Nabi Rasul terdahulu langsung menjadi azab atas perbuatan mereka yang durjana. Dalam surat Fussilat ayat 15 sampai ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma 'adum fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, mereka itu selalu bersikap sombong di bumi dengan tanpa alasan yang benar. Lalu di antara ungkapan kesombongan mereka, man asyaddu minna quwwatan, siapa di antara kami, di antara kita yang lebih dahsyat kekuatannya. Kami mampu mengangkat batu-batu besar hanya dengan sebelah tangan, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalaupun kali mau memindahkan gunung pun bisa kami angkat. Lalu siapa yang berani untuk memusuhi kami? Siapa yang menjadi penantang-penantang kami? Mereka lupa atau tidak tahu sama sekali. Awalam yarau annallaha, apakah mereka itu tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqahum, yang menciptakan mereka. Huwa asyadda minkum, huwa asyaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Allah yang maha kuat, tidak bisa ditandingkan dengan kekuatan mereka yang sangat tidak berguna apa-apapun dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka itu menantang ayat-ayat kami. Maka fa'arsalna alaihim rihan sansara fi ayyamin nahisatin linudzikahum azabal khizyi fil hayatid dunya wal azabul akhiratu akhza wa hum la yunsarun. Maka untuk membalas kesombongan mereka, kami pun mengirimkan angin ribut. Apakah itu berbentuk badai yang sangat-sangat kencang, ataupun topan, ataupun apapun namanya, puting beliung dan lain sebagainya, untuk memusnahkan mereka. Kami turunkan pada hari-hari kesialan mereka untuk memberikan rasa sebagai balasan daripada kesombongan mereka. Kami azab dia dengan azab yang menghinakan pada kehidupan di dunia ini. Itu sebagai mukaddimah daripada azab yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti. Mereka tidak tahu bahwa azab akhirat itu akhza,
lebih menyakitkan, lebih menghinakan. Wahum layun sarun, mereka tidak akan ditolong. Siapa yang akan menolong mereka? Kalau mereka sudah terlanjur mati di azab sebagai mukadimah azab akhirat, sebagai balasan daripada kesombongan-sombongan mereka pada masa itu, sehingga tidak percaya kepada nabi mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma tamudum pada fahadainahu fastahabbul ama alal huda fa akhadhathum sa'iqatul adabil huni bima kanu yaksibun wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Adapun kaum Samud, kami berikan petunjuk kepada mereka dengan sangat lembut dan sangat ramah. Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan peringatan kepada mereka, namun apa balasan yang diberikan kepada nabi mereka? Mereka itu lebih menyukai kehidupan berpoya-poya bagikan orang yang tidak melihat apa yang ada sekitarnya, tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada masa datang kalau mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan durjana. Mereka menyenangi hidup dalam kebutaan, bukan buta mata kepala mereka, tapi adalah mata hati yang ada di dalam dada mereka yang buta. Maka Allah pun mengazab mereka dengan sa'iqatul azab, yaitu adalah dengan suara yang sangat keras, mengakibatkan mereka itu menjadi tersiksa dengan penuh kehinaan. Itu semua adalah bima kanu yaksibun, akibat daripada apa yang mereka lakukan. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, maka orang-orang yang beriman kami selamatkan. Walaupun mereka berdampingan tempat tinggal bersama orang-orang yang beriman, azab turun merata, tetapi orang-orang yang beriman pada waktu itu bagikan dilompati oleh azab yang turun kepada orang-orang durjana tersebut. Akhirnya Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Begitu juga kaum Nabi Lut alaihissalam, yang kesenangannya adalah memuaskan birahi mereka kepada sama lelaki. Ketika mereka ditawari agar mereka nikah dengan cara baik-baik menurut syariat Allah untuk bisa menyenangkan mereka, bisa melampiaskan syahwat para mereka kepada perempuan-perempuan yang menjadi istri mereka, tapi mereka mengatakan tidak benar apa yang kalian tawarkan kepada saya. Wahai Lut, apa yang kau tawarkan kepada kami itu adalah tidak sesuai dengan selera kami. Berarti kau ingin membatasi kesenangan kami, wahai Lut. Maka para malaikat yang tadinya datang kepada Nabi Ibrahim untuk mengkabarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan punya seorang putra dari istri pertamanya, yaitu Sarah, lalu berpindah tempat dari tempatnya Nabi Ibrahim menuju tempat Nabi Lut untuk memberikan kabar yang menakutkan kepada kaum Nabi Lut. Pada saat itulah mereka berdatangan karena mereka tertarik oleh ketampanan tamu-tamu Nabi Lut yang mereka tidak ketahui bahwa itulah malaikat yang memberikan kabar yang menyakitkan dan kabar menghinakan. Sampai Nabi Lut menginginkan agar azab itu diturunkan secepat mungkin, tetapi malaikat mengatakan, alaisa subhu biqarib, bukankah waktu subuh ini dari sekarang ini sudah dekat? Yang penting Rasulullah bersama para pengikutnya yang beriman silahkan tinggalkan desa ini untuk menyelamatkan diri sebelum turunnya azab. Nanti akan terselamatkan semua yang menjadi pengikut Nabi Lut alaihissalam, kecuali istrinya sendiri yang durjana. Istri daripada Nabi Lut ini namanya Wa'ilah. Dia yang selalu menjegal perjalanan dakwah Nabi Lut alaihissalam, bahkan mengundang laki-laki yang jahat untuk datang ke rumahnya setiap datang tamu. Apabila tamu Nabi Lut datang pada malam hari, dia menyalakan api supaya dapat diketahui bahwa itu ada tamu yang datang. Maka orang-orang jahat itu datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Kalau tamu itu datang pada siang hari, mereka juga mengepulkan asap yang sebesar-besarnya untuk mengundang orang-orang jahat itu datang kepada Nabi Lut. Kebetulan pada saat itu yang datang adalah para malaikat, yang Nabi Lut sendiri sebenarnya belum tahu bahwa yang datang adalah malaikat. Sampai sebelum Nabi Lut dikasih tahu bahwa
yang datang oleh malaikat, Nabi Lut menginginkan agar tamu-tamunya itu secepatnya pamitan agar tidak diganggu oleh orang-orang durjana itu. Tetapi para malaikat itu mengatakan mereka tidak akan mampu menyentuh kami. Kami adalah para malaikat yang diutus kepada Rasulullah untuk memberikan kabar bahwa nanti pada waktu subuh Allah akan menurunkan azab kepada mereka yang tidak mau tunduk dan taat kepada engkau. Maka Allah pun mengabarkan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Maka apabila sudah datang waktu kami menurunkan azab, kami balik daerah mereka, yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah, lalu kami hujani mereka dengan batu-batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai merah. Karena pesan daripada malaikat itu, kalau ini nanti azab turun, jangan satu pun di antara pengikut Tuhan yang menengok ke belakang. Tetapi istrinya yang bernama Wa'ilah, karena tidak tega meninggalkan kaumnya yang durjana itu, begitu turun azab dia menengok, dia pun disambar oleh azab, dikembalikan ke kampung itu yang kena azab. Kemudian kaum Nabi Shu'aib yang kegemarannya adalah curang dalam menimbang dan menakar. Mereka berusaha bukan mengandalkan prinsip yang paling utama dalam berjual beli adalah saling tolong menolong, tapi adalah mereka menginginkan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan dia akan merugikan orang lain. Yang penting mereka dapat keuntungan sebesar-besarnya. Tentang orang lain tidak jadi tanggung jawab kami, kata mereka. Diperingati oleh Nabi Shu'aib alaihissalam, tapi mereka tidak mau, justru mencaci maki Nabi Shu'aib. Maka Allah pun murka kepada mereka. Walamma jaa amruna najjayna Shu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil alladzina zalamu as-sa'iqatu fa asbahu fi darihim jasimin. Maka begitu tiba waktu kami menurunkan azab kepada mereka, kami selamatkan Nabi Shu'aib bersama para pengikutnya. Sementara yang kena azab adalah orang-orang durjana yang tidak mau mendengarkan peringatan Nabi Shu'aib. Azab buat umat Nabi Shu'aib ini adalah berupa teriakan yang begitu dahsyat, sampai membuat gendang telinga mereka menjadi pecah lalu mengeluarkan darah dari kiri dan kanan. Mereka itu masuk ke rumah masing-masing sambil bermerungkup, menyumbat telinga mereka, tetapi suara itu begitu besar, maka mereka pun mati di dalam ruah mereka dalam keadaan terselungkup. Semua ini kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, kita jadikan sebagai takziah yang akan menimbulkan ketabahan, menimbulkan kesabaran ketika kita sekarang ini belum ditinggalkan oleh virus corona yang sangat-sangat mengguncang dunia, termasuk kita di Nusa Tenggara Barat ini. Kita memang tidak memiliki satu paham seperti kaum kosmologi yang menjadikan sains sebagai andalan mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala ditaruh di sudut-sudut masalah saja. Tidak juga seperti kaum kosmogoni yang mereka ingin untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan adat istiadat sendiri tanpa ingat kepada Allah. Kita adalah kaum religi yang senantiasa menjadikan Allah nomor satu dalam berbagai macam masalah. Apapun permasalahan adalah Allah Subhanahu wa taala jadi nomor satu. Kita berikhtiar untuk menyikapi semua musibah yang ada, agar dengan ikhtiar itu mungkin kadar Allah yang sudah termaktub sejak zaman azali tepat sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka apa yang kita inginkan akan menjadi suatu kenyataan yang membahagiakan. Tapi bila terjadi
apa yang kita ikhtiari itu adalah tidak sesuai dengan kadar Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah kita memiliki yang namanya sikap sabar, sikap redha, sikap tawakal dan sifat ikhlas. Sabar artinya adalah sikap siap untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan, baik sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi rintangan, maupun sabar dalam menghadapi godaan. Kita redha dalam menerima apa saja yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, baik itu adalah suatu yang bersifat menyakitkan atau yang menyenangkan. Kita etikatkan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita redha. Lalu kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah sudah menakar kekuatan iman kita, sehingga kita diuji dengan ujian tersebut. Kita termasuk orang yang dipilih untuk mendapatkan ujian karena Allah ingin mengangkat kelas kita, menaikkan kelas kita, mengangkat pangkat kita. Mau tidak mau ujian itu dia datang. Karena apa? Itu maunya Allah untuk mengangkat martabat kita. Namun bagaimana kita menyikapi dia supaya menjadi suatu peristiwa yang mengangkat martabat kita? Yaitu adalah sabar, ridha, syukur. Lalu ikhlaskan segala upaya kita. Apapun ikhtiar kita, kita ikhlaskan. Itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memang berharap apapun bencana, dia datang hanya sebentar, tidak lama seperti yang sekarang ini. Tetapi karena kita juga yakin bahwa ini maunya Allah, Allah pasti memiliki suatu rencana yang lebih hebat buat kita ketika kita sabar menghadapinya. Upaya memang sudah kita lakukan, usaha sudah kita kerjakan, baik secara medis maupun secara sains lainnya. Maka di samping itu setiap upaya yang kita lakukan, kita tidak pernah menyampingkan Allah, karena musibah itu datang dari Allah. Allah pula lah yang akan mengangkat dia. Ini untuk menakar kekuatan iman kita. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bi annama asabathu lam takun liikhti'ahu wa ma akhta'athu lam takun li tusibahu. Tidak bisa dikatakan iman seorang itu menjadi iman yang sempurna sehingga dia yakin bahwa apapun yang menimpa dirinya tidak akan mungkin berpindah kepada orang lain, dan apapun yang akan menimpa orang lain tidak akan berpindah kepada dirinya. Namun tidak berarti kita tidak boleh berusaha. Usaha itu adalah merupakan suatu hal yang pasti, suatu yang lazim. Karena dengan usaha ini kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha bukan hasilnya yang ditatap tajam oleh Allah, tetapi adalah proses daripada usaha itu. Bagaimana kita berusaha, dengan apa kita berusaha, berapa lama kita berusaha, bersama siapa kita berusaha. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, dalam menyikapi musibah ini kita berikhtiar semaksimal mungkin dengan berbagai macam spesialisasi kita. Namun kita tidak pernah mengesampingkan Allah dalam ikhtiar ini, sehingga bila berhasil kita akan bersyukur sebesar-besarnya, tapi bila gagal kita pun akan bersabar. Mari kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang menjadikan segala sesuatunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau pula yang berhak untuk mengatur kami. Kami mungkin hamba-hamba Engkau yang tidak kuat menahan derita akibat musibah yang Kau turunkan kepada kami. Maka kami mohon di tempat yang mulia ini ya Allah, agar Engkau angkat, Kau hilangkan musibah yang namanya virus corona ini dari daerah kami, agar tidak membuat bertambahnya korban-korban serangan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kalau Kau belum angkat dia, jadikan mereka itu beradaptasi dengan kami. Jinakkan ya Allah, jinakkan ya Allah. Bebaskan kami daripada malapetaka dan bencana. Bebaskan kami dari segala macam penyakit.
bebaskan kami dari segala macam serangan-serangan yang tidak kami mampu untuk menghadapinya. Bebaskan kami dari bencana kekurangan makan dan minum. Bebaskan kami daripada bencana kebodohan. Bebaskan kami daripada bencana yang meregarusi moral dan iman kami, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami meminta, karena kami sudah berikrar hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau tempat kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمال على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله ولا تموتن إلا وأنتم ناجون من عقاب الله. فقد قال الله تعالى في أعظم كتب الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة الكبرى الرحمانية أفضل الخليقة الإنسانية وأشرف صور الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية خزائن العلوم الاستيفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت ومت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت إلى يوم تبعث من أفنيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وارض الله عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا لمشايخنا لمشايخنا ولأساتذتنا لمن له حق علينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقر من عذاب القبر من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشكاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأن تغير النعماء وأن جميع المكاره والأسواء. ونسألك اللهم أن تؤتينا خير العطاء والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء والإخلاص في الإعطاء والبؤد والنصر على الأعداء والشفاء من كل الداء والشفاء من كل الداء والشفاء من كل الداء والبؤد عن البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والبأساء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. واتنا حياة السعداء وموت الشهداء واشرنا يوم القيامة مع الأنبياء والأولياء والكنا لقاء الأحبة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. صلوا صلاة الجنازة الغائبة جامعة رحمه